Sebagai pedoman hidup umat muslim, Al-Quran diturunkan Allah memiliki fungsi yang sangat luar biasa dan memiliki pengaruh yang besar untuk kehidupan umat muslim. Oleh karena itu, Al-Quran senantiasa dibaca, dipelajari, dipahami maknanya, dan dijadikan panduan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi bisa sampai menghafal Al-Quran. Beragam cara yang dilakukan umat muslim untuk menghafal Al-Quran. Tahun ke tahun, metode kauni berkembang dan banyak umat muslim Indonesia yang mulai mendalami dengan Al-Quran dan ingin mempelajari serta menghafalnya. Seperti Juina, nenek 74 tahun ini mengisi waktu tuanya untuk memperdalam ilmu agama. Saya pengen belajar Al-Quran kan karena ada metode baru dari Kauni, artinya dengan gerakan tangan maka dengan mudah dapat menghafal. Jadi sekarang saya seneng sekali pengen tiap hari pengen menambah hafalan tentang ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi alhamdulillah setelah belajar di sini semangatlah untuk menghafal. Melihat kegiatan menghafal Al-Quran dengan gerakan tangan yang memiliki arti, mungkin bagi sebagian orang menjadi hal yang tak biasa. Begitupun yang dilihat dengan Sally, anak dari Junia ini, awalnya ragu untuk mempelajarinya. Diajakin saya waktu itu sama saudara kakak S, yuk kita belajar Al-Quran dengan menghafal dengan gerakan. Aduh, saya takut banget ya, jangan-jangan nih aliran sesat nih, gitu kan. Nah setelah itu terus setelah saya gabung, saya mau belajar tahsin, qadarullah itu guru tahsin nggak ada. Akhirnya tuh sama ibu-ibu jangan pulang, ibu di sini aja dulu, kita ada tahfiz loh. Tahfiznya itu menggunakan gerakan. Terus saya dalam hati, aduh pakai gerakan lagi nih ya, aduh saya takut banget nih. Tapi ya alhamdulillah Allah tetap menetapkan saya tetap di situ hadir. Saya ikut di situ tahfiz, masya Allah susah banget. Mungkin karena pakai gerakan awal-awal saya belum tahu ya. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya seminggu 2 minggu, alhamdulillah jadi mudah banget gitu ya. Keraguan tak hanya dirasakan Sally dan Juina, hal tersebut pun dirasakan juga oleh pengajar metode Kauni yaitu Ocha. Ia mengetahui metode hafal Al-Quran dengan gerakan dari Ustadz Dedoy yang juga merupakan suaminya. Kok menghafal dengan gerakan ya? Begitu kan? Sempat terlintas seperti kayaknya enggak deh gitu ya. Kayaknya enggak ada deh menghafal dengan gerakan. Saya itu berpikir kayak gitu Mbak gitu. Mungkin kalau dengan arti biasa lah ya, kita mau hafal dengan arti mungkin ya. Tapi setelah kami terjun di Kauni, di kaki S gitu ya, kita buka kaki S rumah Quran, ternyata menyenangkan gitu, menghafal dengan gerakan dan dengan arti. Kayak gitu Mbak. Pokoknya lebih memungkinkan kita, lebih memudahkan kita untuk menghafal. Pokoknya seneng deh Mbak. Anak-anak pun mereka senang menghafal dengan gerakan. 7 tahun sudah keraguan tersebut berlalu dan sampai saat ini terus berada di lingkungan Askar Kauni. Berpindah satu tempat ke tempat lain untuk terus mensyiarkan ilmu yang mulia ini terus dilakukan Ustadz Dedoy dan Ocha. Membangun rumah tahfiz dengan nama Al-Maghfirah yang berlokasi di Cinere, Depok. Jadi saya cek gitu, apakah ada metode yang seperti Askar Kauni? Nggak ada. Karena rata-rata menghafal itu tanpa arti. Dan kelemahannya menghafal tanpa arti itu gampang lupa. Karena kecuali dia istiqomah murojaah ya. Dan murojaah itu kalau mau mungkin nggak cukup 1 juz sehari, harus 5 juz sehari. Jadi tantangannya berat, kecuali tadi menghafal dengan arti. Nah, menghafal dengan arti itu bukan sembarangan ya, walaupun banyak orang yang mengkritik atau skeptis atau bahkan bilang bid'ah gitu ya. Padahal
Sesungguhnya rujukannya juga jelas ya, Ustaz Bobi sampaikan di surat Yasin ayat 65 itu. Bahwa nanti di mahsyar itu mulut kita dikunci, tangan kita yang bicara. Jadi artinya secara tidak langsung Allah sudah memberikan petunjuk bahwa tangan kita tuh bisa menyimpan memori. Nah hebatnya metode kaun itu kan menggerakkan tangan tadi, misalnya idza samsuku wirats, itu saya hafal itu dari 2013 tuh, manakala matahari digulung. Jadi gerakan itu memicu ingatan kita tentang arti per ayat. Wa idzan nujumun kadarat, manakala bintang-bintang berguguran. Wa idzal jibalu suyirat, manakala gunung-gunung dihempas. Jadi itu dahsyat. Juna dan Sally sebelumnya hanya membaca Al-Quran seperti pada umumnya, hanya membaca ayatnya saja tanpa mempelajari arti apalagi menghafal. Bedanya kalau dulu kan nggak mengerti artinya, asal baca ya kan, karena kita orang Islam kan diajarkan untuk membaca Al-Quran. Setelah ada metode kauni di sini kan diajarkan gerakan artinya, jadi dengan mudah kita mengerti artinya Al-Quran itu dengan ada gerakan tangan. Setelah mengenal metode kauni, semangat Juwina semakin bertambah. Ia pun telah membuktikan meskipun usia sudah 74 tahun, bukan berarti tak bisa menghafal. Itu mama saya rajin banget, lagi nyalin, nulis, rajin banget nulis untuk yang mau dihafalkan. Kita sebelum menghafal kita menulis dulu di buku, gitu. Setelah nulis kita jadi menghafal dari tulisan kita sendiri. Di masa tuanya, hanya ridho Allah yang ia cari. Ia sangat bersyukur bisa mengenal metode ini. Dari dulu saya belum pernah belajar dengan metode ini, karena udah ada metode ini jadi saya semangat karena menambah hafalan saya. Kalau dulu kan cuma mengaji aja ya udah emang begitu. Setelah sini tiap hari pengen saya tambah lagi, hafal setor lagi, tambah menghafal lebih. Besok 1 ayat, besok 2 ayat gitu. Jadi sebelum pergi senang menghafal.